Menyaksikan Food Agri Insight bersama saya Andi Syalini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama Pupuk Indonesia, Bapak Rahmat Pribadi. Halo Pak Rahmat, apa kabarnya Pak? Baik, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk CNBC Indonesia. Dengan senang hati. Pak Rahmat, kita tahu bahwa pemerintah saat ini sudah menyederhanakan regulasi terkait dengan penyaluran pupuk subsidi. Nah, apa saja nih Pak perubahan paling signifikan dalam perubahan regulasi ini? Ya begini, sebelum saya menjelaskan perubahan-perubahan regulasi, saya ingin membawa dulu konteks besarnya. Pabrik pupuk atau industri pupuk ini umurnya sudah hampir 7 dekade. Pembangunan pabrik pupuk besar-besaran itu dilakukan pada tahun 80, 70, 80, sampai 90. Dan dampaknya jelas waktu itu tahun 84 Indonesia mencapai swasembada pangan. Waktu itu pabrik pupuk itu dibangun oleh pemerintah, dioperasikan oleh Pupuk Indonesia. Kemudian tahun 98 kan ada Krismon. Nah, ketika ada Krismon, muncullah kemudian pemisahan keuangan negara. Ada undang-undang mengenai keuangan negara dan undang-undang mengenai BUMN, undang-undang 17 dan undang-undang 19 tahun 2003. Nah, dulu karena dibangun oleh pemerintah, kita yang mengoperasikan, kita dibayar fee. Maka muncul kan cost plus fee. Jadi berapapun yang diproduksi ditambah sekian persen, itulah fee untuk kita sebagai operator. Tapi pabrik ini kan sudah dibangun dari tahun 70, 80, 90. Ketika keluar undang-undang baru, tidak mungkin lagi pemerintah membangunkan pabrik seperti dulu, karena kan dipisah antara keuangan negara dan keuangan BUMN. Lalu kemudian pabrik ini menjadi tua. Kita juga tidak bisa membangun, karena kita hanya dibayar fee. Kalau dibayar fee, suruh bangun pabrik kan nggak memungkinkan. Nah, oleh karenanya, ini menjadi perhatian banyak pihak, termasuk BPK. Karena BPK juga menyoroti terjadinya istilahnya keborosan. Nah, keborosan yang disampaikan oleh BPK itu adalah bukan karena manajemennya boros, tapi pabriknya tua. Pertanyaannya bagaimana kita bangun? Nah, inilah di sini. Saya lihat pemerintahan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto ini benar-benar menempatkan pangan sebagai sebuah sasaran strategis. Sasaran yang sangat strategis, malahan top priority. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika ada masukan dari BPK mengatakan bahwa pabrik-pabriknya sudah boros, subsidinya jadi boros, Pak Prabowo mengeluarkan Perpres nomor 113 tahun 2024. Dan ini menjadi sebuah kejutan manis di akhir tahun. Karena dengan Perpres 113 itu, pertama kali dalam sejarah, harga pupuk itu bisa turun 20%. Perpres 113 itu merubah regulasi yang sudah berlangsung sejak didirikannya pabrik pupuk yang tidak pernah berubah. Nah, ini keluar Perpres. Jadi ini kelihatan sekali kebijakan pemerintah yang sangat-sangat fokus untuk mendukung ketahanan. Melalui Perpres 113 ini, satu, harga pupuk bisa turun. Karena kita tidak lagi dibayar fee, tapi dibayarkan dengan harga pasar. Karena dibayarkan dengan harga pasar menjadi lebih fair buat semuanya. Dan mendorong kita untuk bisa lebih efisien. Hasil efisiensi itulah sejumlah 3,8 triliun, kemudian tidak dikembalikan sebagai pengurang dari subsidi, tapi dihadiahkan kepada petani dalam bentuk diskon pupuk 20%. Karena pupuk subsidi ini kan sebuah bentuk cara pemerintah menghadirkan rasa keadilan, pembangunan yang berkeadilan, makmur, adil dan makmur kan gitu. Nah, petani-petani kecil tentu harus dibantu melalui pupuk subsidi ini. Jadi dengan diturunkan 20%, affordability pupuk subsidi makin baik. Dengan diturunkan 20%, petani akan lebih senang menanam. Di sisi yang satunya, karena pupuk Indonesia sekarang dibayar
dengan harga pasar, kita didorong untuk terus efisiensi, dan oleh karenanya dengan melalui Perpres ini, Pupuk Indonesia bisa secara mandiri meremajakan pabrik-pabriknya. Jadi temuan yang tadinya pemborosan dijawab dengan Perpres oleh pemerintah yang tidak hanya menghilangkan unsur ketidakefisiensian itu, tapi justru bisa memberikan diskon, pabrik-pabriknya baru. Jadi itu sebuah terobosan, kejutan di akhir tahun, hadiah bagi para petani yang diberikan oleh pemerintah kita saat ini yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sepanjang sejarah ada industri pupuk. Artinya dengan adanya Perpres nomor 113 yang baru ini juga bisa mendorong produktivitas petani, Pak? Pasti, karena gini, pupuk itu kan kontribusi pada produktivitas pertanian itu 62%. Nah, untuk memastikan bahwa produktivitas itu bisa terjaga, maka pupuk itu harus dijaga availability-nya dan affordability-nya. Affordability dengan pupuk subsidi. Itu sepertiga dari biaya produksi, sekarang didiskon lagi 20% sehingga sangat-sangat affordable. Tapi kemudian ada pertanyaan mengenai availability. Nah, availability ini mulai dari sisi pabriknya. Nah, ini kalau pabrik tua-tua terus, tidak direvitalisasi, tidak dibangun pabrik-pabrik baru, lama-lama pabriknya juga akan istirahat. Karena pabrik itu juga punya technical lifetime yang harus diperhatikan. Kalau lebih dari technical lifetime itu tentu menjadi boros dan menjadi tidak aman. Jadi Perpres ini menyelesaikan tidak hanya masalah affordability, tapi juga availability, karena pabriknya menjadi baru. Tanpa Perpres ini, Mbak Sasa, Indonesia akan mulai mengimpor pupuk tahun 2028. Karena pabriknya sudah, bayangin tahun 70, 80, 90, sekarang umurnya sudah tua sekali kan gitu. Jadi pada akhirnya harus ditutup. Nah, tapi terobosan diambil. Dikeluarkan Perpres ini, kita langsung bergerak cepat. Ada beberapa pabrik yang sedang kita bangun dan terus akan kita bangun. Ada 7 pabrik yang akan kita bangun dalam waktu 5 tahun ke depan. Itu sebagai dampak dari Perpres itu untuk menjaga availability dan affordability, karena menjadi lebih efisien kan. Kalau lebih efisien kan tentu ya akhirnya pemerintah bisa menjual pupuknya kepada petani lebih murah. Tapi kalau kita ingat juga availability ini kan bukan masalah pabriknya terus handal bisa memproduksi, tapi memastikan pupuknya ini bisa sampai ke petani. Betul. Nah, kalau kita backtrack awal tahun dulu, ada Perpres nomor 6. Perpres nomor 6 yang menghapus 145 regulasi, itu adalah memastikan distribusinya sampai ke petani lancar. Jadi sekarang Perpres 6-nya distribusinya diperbaiki dulu waktu itu, kemudian sekarang pabriknya diperbaiki dengan Perpres 113. Dalam 1 tahun keluar 2 Perpres untuk industri pupuk, tidak pernah terjadi sebelumnya dan dampaknya langsung nyata.